Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita mau sama-sama panjatkan doa kita untuk memulai ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, ibadah online di tempat ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tak takut lagi Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Baik di masa pandemi, walaupun nanti setelahnya Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan ke hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu,
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, terima kasih Yesus. Kau memegang kendali Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, karena tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Sia-sialah Tuhan Yesus, kota yang berjaga-jaga kalau bukan Kau yang menjaga Tuhan. Sia-sialah segalanya Tuhan Yesus, kalau bukan tanpa-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Menjamah
hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan mengerti hati, Kau yang mengerti kesungguhan hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Yesus yang ku perlu. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu Tuhan. Dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, Kau yang kami perlu Tuhan Yesus. Karena Kau Tuhan telah terbukti tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Benar Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah Tuhan Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Benar Tuhan Yesus. Yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Kau melindungi Tuhan. Kami yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tak terhitung pertolongan-Mu Tuhan, Kau selalu menjaga Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Yesus. Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Kami yakin Tuhan Kau melindungi kami Tuhan. Yakin Tuhan. Benar Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menolong kami, Tuhan. Kau selalu menjaga kami, Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambut kami tak akan jatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan Yesus, Kau pelihara kami Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Berikut penyembahan pujian yang kami haturkan ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Kita telah tiba di minggu ketiga di bulan April, tepatnya di tanggal 18 April tahun 2021. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayat 28 sampai 30. 3 ayat saja, judulnya di Alkitab LAI ialah Ajakan Juru Selamat. Saya akan baca 3 ayat di bagian yang terakhir, ayat 28, 29, dan 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan di ayat yang ke-28 ada kalimat aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan di ayat yang ke-29 ada kalimat dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang menemukan kebahagiaan.
Pernahkah kita ketika mengunjungi atau datang ke suatu pesta pernikahan, kita mengucapkan kepada yang berbahagia kedua mempelai, selamat berbahagia. Tentu itu adalah doa dari kita kepada mereka yang akan memulai bahtera rumah tangga, bukan? Atau ketika kita juga mengucapkan kepada orang yang berulang tahun, selamat berbahagia, selamat ulang tahun. Dan ternyata saudara menemukan kebahagiaan itu adalah kerinduan dan cita-cita dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Nah, masalahnya hari ini, sudahkah saudara ataupun orang-orang di luar sana sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan? Kenapa saya membahas tentang kebahagiaan Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab mencatat di sana tadi ada kalimat di ayat yang ke-28, memberi kelegaan dan juga jiwa mendapat ketenangan. Dengan kata lain, ini berbicara tentang kebahagiaan. Banyak manusia di luar sana, bahkan kita juga yang saat ini sedang menonton program ini, kita semua adalah manusia yang mencari kebahagiaan. Ya tentu kalau dipikir-pikir, hidup di muka bumi, ya usia tidak ada yang tahu, ya sekian tahun, ya bekerja keras, buat apa dilakukan itu semua kalau tidak menemukan kebahagiaan? Tentu kita semua punya cita-cita, kerinduan, kita mau mencari kebahagiaan, bukan? Dan saya percaya Kristus Yesus Tuhan kita, Dia adalah pribadi yang juga ingin memberikan kebahagiaan, menawarkan kebahagiaan buat saudara dan saya. Hari ini saya berdoa biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang hidupnya boleh menemukan kebahagiaan. Kenapa banyak orang di luar sana, saudara, tidak menemukan kebahagiaan? Ternyata saya catat kurang lebih ada 3 hal kenapa banyak orang di luar sana tidak menemukan kebahagiaan. Yang pertama karena banyak orang, mungkin termasuk saudara yang menonton program ini, mereka salah mendefinisikan kebahagiaan tersebut. Jadi selama ini orang yang tidak menemukan kebahagiaan karena pertama-tama mereka salah mendefinisikan kebahagiaan. Kebahagiaan mungkin mereka definisikan sebagai satu keadaan yang tidak ada masalah, ya betul-betul dalam artian tenang, tidak ada gangguan persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada problem. Mereka definisikan kebahagiaan sebagai keadaan seperti itu. Padahal kalau kita tahu namanya hidup, pasti masalah akan terus datang dan pergi, bukan? Ini bukan doa mengutuki, bukan, tapi memang realitanya seperti itu. Ya, pernahkah kita merasakan baru saja selesai urusan beres satu, datang lagi urusan lain, baru selesai urusan C, datang urusan D dan E. Kok tidak selesai-selesai ya? Kapan bahagianya? Nah, salah definisi bahagia ini membuat orang akhirnya tidak menemukan kebahagiaan karena mereka merasa bahwa yang namanya bahagia itu tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau tegaskan, selama nafas masih ada di dalam hidupmu, selama masih engkau hidup, pasti masih ada persoalan. Makanya tidak ada persoalan itu kalau sudah meninggal dengan sebutan rest in peace. Persoalan itu pasti akan terus ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Dia tidak ada persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Dia tidak ada air mata. Tetapi yang Dia janjikan, Ia akan membawa engkau, mengangkat engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan gilang gemilang. Jadi orang tidak menemukan kebahagiaan karena yang pertama mereka salah mendefinisikan kebahagiaan. Yang kedua, kenapa orang tidak menemukan kebahagiaan? Karena mereka mengira kebahagiaan itu bisa didapat melalui hal-hal yang bersifat sementara. Seperti harta, seperti jabatan, tahta, popularitas, atau ketenaran. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Saya tahu betul, kita semua tahu uang itu diperlukan. Bayar sekolah pakai uang, ya kan, belanja kebutuhan makanan pakai uang. Tapi uang bukanlah sesuatu yang bisa memenuhi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Banyak orang di luar sana tidak menemukan kebahagiaan karena mereka mengira bisa menemukan kebahagiaan di hal-hal yang bersifat sementara. Seperti harta, seperti tadi saya katakan tahta, jabatan, atau popularitas. Kenyataannya banyak orang di luar sana yang hartanya sudah menumpuk, popularitasnya sudah sangat tinggi, bahkan jabatannya sudah sangat tinggi. Mungkin hati kecil mereka belum menemukan kebahagiaan. Masih saja merasa ada yang kurang. Nah, yang ketiga, kenapa banyak orang belum menemukan kebahagiaan? Karena mereka mengira kebahagiaan itu dapat ditemukan secara otomatis. Seperti membalik telapak tangan, seperti menjentikkan jari, ya, seperti istilahnya sekilas bisa didapatkan. Padahal kebahagiaan itu adalah sesuatu yang didapat lewat sebuah perjalanan. Dan itu akan kita pelajari dari 3 ayat yang diucapkan secara indah oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi hari ini saya mau bagikan buat setiap kita, saudara, setelah kita mengetahui mengapa banyak orang
sulit atau tidak menemukan kebahagiaan, hari ini kita mau memberitahu, mau belajar sama-sama bagaimana supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat 28. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Come to me, datanglah kepadaku. Jadi yang pertama, kebahagiaan itu didapatnya di dalam Tuhan, saudara. Kebahagiaan orang percaya itu bukan sesuatu yang berdasarkan sikon, situasi kondisi. Ya kalau kita lihat sikon, kita lihat hidup sekeliling, seperti tadi di awal saya bahas definisi kebahagiaan, ada yang mendefinisikan kebahagiaan itu keadaan tidak ada masalah, yang nggak akan pernah bahagia. Karena masalah akan terus datang, silih berganti. Terus datang selesai A, datang B, selesai datang C. Karena ternyata masalah itu pun Tuhan izinkan sebagai bentuk proses buat kita. Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang jahat, tapi Dia izinkan karena Dia mau buat kita rendah hati. Dia mau buat kita mengandalkan Dia. Dia mau buat kita untuk menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi anak-anak yang bukan gampangan. Gitu. Jadi kalau kita patokannya masalah tidak ada baru bahagia, nggak pernah bahagia. Karena masalah akan terus ada, problem akan terus ada. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Ada kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan Dia ada jaminan pemeliharaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kebahagiaan itu hanya didapat di dalam Tuhan. Kalau kita melihatnya sikon, tentu kita tidak akan bisa bahagia. Dan orang percaya bahagianya bukan karena sikon. Ya, saya menjumpai, saya bertemu banyak orang, saya konseling banyak orang, saya diundang banyak orang, pelayanan, model ke bawah melusuk, model ke atas, ketemu kalangan atas. Saya menemukan semua orang punya masalah, tapi hanya orang-orang yang di dalam Tuhan yang bisa menikmati hidup walaupun ada di tengah masalah. Bisa menikmati hidup. Saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang membuat saya juga meneteskan air mata. Bagaimana dia punya satu yayasan, saudara. Istilahnya dia punya satu lembaga yang melakukan pelayanan secara khusus di bidang pendidikan ke berbagai daerah. Daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok gitu. Padahal orang ini lama tinggal di luar negeri tapi memutuskan kembali ke Indonesia bersama dengan pasangannya hanya untuk melayani Tuhan secara khusus di bidang pendidikan. Banyak orang-orang di daerah terpencil di Papua, di Maluku, di Nias, di NTT, di pedalaman Kalimantan, di desa di gunung-gunung di Jawa Tengah yang belum tersentuh pendidikan pada waktu itu dia mulai pelayanan. Dan dia memang keliling khotbah. Khotbah bisa sehari 10 kali, saudara. Untuk dari khotbah itu pun uang yang dia terima, persembahan kasih yang dia terima itu tidak semuanya untuk dia, tapi dia alokasikan juga untuk mendukung pelayanan lembaga atau yayasan yang dia bentuk. Ya, ini bisa mengirim dan membiayai tenaga-tenaga pengajar sampai ke pedalaman. Tiba saatnya pandemi. Kita semua tahu pandemi itu berdampak kepada semua orang. Pengusaha, pegawai, karyawan, tenaga profesional termasuk pendeta hamba Tuhan ini. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya mengerti betul apa yang dia ceritakan, saudara. Akhirnya pelayanan tidak ada, sepi semua. Dan tentu yang dia pikirkan bukan hanya dirinya sendiri, dapurnya ngebul bukan, tapi dia memikirkan bagaimana tenaga-tenaga pengajar yang disalurkan oleh lembaga ini ke berbagai pelosok di daerah di Indonesia bisa tetap terpelihara, ada uang makan, ada pemeliharaan. Di situ dia diajarkan Tuhan lewat masalah bahwa belajar andalkan Tuhan. Jangan kamu menjadi pahlawan, jangan kamu menjadi orang yang merasa tenagamu yang paling dibutuhkan, andalkan Tuhan. Ya kalau kita lihat masalah pasti terus ada. Masalah terus ada. Akhirnya sudah apa yang terjadi? Dia bersaksi. Sampai hari ini, pandemi ini belum selesai loh, saudara. Dia sampai hari ini, dia tetap terpelihara. Lembaga yang dia bentuk untuk mendukung pelayanan pendidikan sampai ke pelosok-pelosok itu tetap jalan, saudara. Bahkan bisa ada dana yang tidak terduga masuk pada di tengah pandemi. Dari sini kita bisa tahu bahwa kebahagiaan itu datangnya bukan dari sikon. Karena kalau sikon itu terus aja tidak stabil. Namanya hidup rumah tangga ada problem, masuk di kantor ada problem, pertemanan ada masalah, pelayanan ada tantangan, semua ada masalah. Kapan bahagianya? Ternyata bahagia itu adalah hanya ditemukan di dalam Tuhan. Jadi akhirnya lewat pandemi ini hamba Tuhan tersebut kembali merefresh hubungannya dengan Tuhan. Ada banyak waktu luang, ada banyak waktu senggang dia gunakan untuk membangun relasi yang akrab, intim, karib dengan Tuhan. Dia membangun hubungan pribadi yang lebih
akrab dengan Tuhan. Jadi itu yang pertama, ternyata kebahagiaan itu didapatkan di dalam Tuhan, bukan didapatkan di yang lain-lain. Marilah kepadaku, tidak didapatkan di harta, tahta, popularitas, tapi di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kedua, ternyata kebahagiaan itu diusahakan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, yang kedua, kebahagiaan itu diusahakan dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Kenapa saya katakan diusahakan? Diusahakan itu dalam artian kita ditundukkan untuk mau jalan ngikut prosesnya Tuhan, caranya Tuhan, maunya Tuhan. Baru di dalam perjalanan itu kita bisa menemukan kebahagiaan. Oh, indahnya, ada ketenangan bagi jiwaku, ada kelegaan bagi hatiku. Kenapa? Karena kita mau ngikut. Kenapa saya katakan diusahakan dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan? Karena ini membutuhkan niat kita juga, saudara. Kita mau nggak tunduk rendah hati ikut sama Tuhan? Karena Tuhan menggambarkan ini dengan dikatakan pikulah kuk. Kuk itu adalah alat penjepit, ya. Orang Yahudi yang mendengar cerita ini pasti sangat mengerti betul, yang ditaruh pada hewan, ya, sapi kah gitu ya, atau hewan yang lain untuk menarik alat pengirik, saudara. Itu penjepit pada hewan yang kiri dan yang kanan. Kenapa dipakai istilah padaku dan padamu bersama dengan Tuhan? Artinya kalau kita mau gerak, kita nggak bisa gerak seiring maunya kita. Kita harus bergerak, ya, seperti gambar tadi hewan yang dikasih beban kuk untuk menarik alat pengirik, itu harus bersama dengan pihak yang lain. Dalam artian pihak lain ini adalah Tuhan. Pakailah kuk yang kupasang. Ketika kita bergerak bukan semaunya kita, tapi dalam perjalanan ngikut maunya Tuhan. Oh, haleluya, memang nggak mudah, saudara. Hatiku maunya seperti ini, tapi Tuhan maunya seperti itu. Nggak mudah, saudara, gitu. Saya pernah ketemu ada orang yang cerita gitu, aduh dulu tuh saya punya cita-cita, pokoknya bangun pagi tuh lihatnya uang terus, cuan gitu ya, kerjaannya uang. Bangun pagi itu istilahnya lagu kebangsaannya dia itu lagunya Bruno Mars, ya kan, I wanna be a billionaire, gitu. Kayaknya di matanya dia uang terus, tapi dia nggak menemukan kebahagiaan. Setelah dia mendengar dan mengikut maunya Tuhan, tidak mudah, Tuhan bilang bergeraklah ke kanan. Lakukanlah ini, diamlah tenang, layani aku, buatlah ini, jadilah berkat. Kok kayaknya nggak enak ya ngikut caranya Tuhan secara manusia, tapi ketika dia jalani proses itu dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, dia bisa menemukan kebahagiaan loh. Ternyata dia menemukan kebahagiaan lewat sesuatu yang diusahakan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Hari ini jalan bersama dengan Tuhan, bukan maunya kita. Sebagai hamba Tuhan, saya juga merasakan demikian dan saya berdoa bagi saudara yang menonton ini. Mungkin saudara merasa kok kayaknya hidup begini-begini aja, tidak ada perubahan. Hari ini tanya, Tuhan maunya aku apa ke depan? Hidupnya seperti apa? Aku mau ikut kemana Tuhan mengarahkan aku. Sebab berjalan itu membutuhkan mau dan niat kita. Lemes deh udah ngikut Tuhan deh. Jangan kaku, Tuhan harus ikut saya, enggak. Ikut sebab berjalan bersama dengan Tuhan dalam proses perjalanan tersebut. Ya, seperti digambarkan hewan yang dipasang kuk, ya, bersama-sama saudara akan menemukan kebahagiaan yang sejati yang tidak diberikan oleh dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa, memberikan teladan akan pengorbanan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang memberikan teladan, tidak mementingkan dirinya sendiri. Betul, saudara? Tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia buang egonya. Dia turun merendah menjadi manusia. Bahkan surat Paulus mengatakan bahwa dia mengambil rupa seorang hamba. Betapa hinanya dia mau rela dilahirkan di kandang domba. Menjadi manusia yang terbatas seperti saudara dan saya. Bahkan dia datang ke bumi tujuannya bukan untuk, saya selalu bilang berulang-ulang, tidak untuk dicatat di majalah Forbes menjadi 10 pengusaha tersukses dan terkaya di dunia. Enggak, tujuannya dia datang ke bumi untuk mati di kayu salib. Buat siapa sih? Bukan buat dia, buat saudara dan saya. Jadi ternyata ini diucapkan oleh mulut Yesus yang menawarkan kebahagiaan, saudara. Yesus yang sudah memberikan teladan, membuang ego dan memikirkan orang lain. Jadi yang ketiga, ternyata orang yang sudah memiliki dan menemukan kebahagiaan itu pasti hidupnya sudah membuang ego dan dia memikirkan kebahagiaan orang lain. Hari ini sudahkah kita mulai memikirkan kebahagiaan orang lain? Ternyata kita juga bisa bahagia loh ketika melihat orang lain bahagia, saudara. Ini adalah tingkat kebahagiaan yang
tinggi, saudara. Bukan lagi memenuhi keinginan diri sendiri. Aku mau, bukan berarti nggak boleh ya. Aku mau PS5, aku mau iPhone 12, aku mau punya mobil BMW, aku mau jabatan supervisor, director gitu. Saudara, ternyata kebahagiaan yang tinggi itu adalah ketika kita bisa melihat dan mengusahakan kebahagiaan buat orang lain, saudara. Karena Yesus yang menawarkan kebahagiaan, dia adalah pribadi yang memberikan contoh dan teladan bagaimana dia sudah buang ego dan dia istilahnya dia mengusahakan dan memberikan kebahagiaan buat orang lain, saudara. Ya, jadi hari ini ketika engkau sudah ada di titik menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, pasti engkau adalah pribadi yang sudah tidak lagi mikirin tentang dirimu, tapi engkau mulai berubah mikirin orang lain, dan orang lain. Sebagai penutup, saya baca di internet tentang ada komentar dari seseorang, ya orang ini ya followernya banyak lah, bisa dibilang motivator juga. Ya, dia memutuskan menjadi orang yang child free. Ya, dia memutuskan dengan pasangannya tidak mau memiliki anak gitu. Tidak apa-apa, itu putusan hak orang tersebut, ya itu hak. Tetapi yang agak sedikit menggelitik karena di salah satu penjelasannya, kalau saya tidak salah kan dia kasih penjelasan karena kalau kita punya anak itu dia sudah lakukan penelitian membutuhkan minimal 3 miliar untuk membesarkannya. Sehingga banyak di antara, menurut dia, banyak di antara kita yang sebenarnya menjadi orang tua itu tidak siap. Anak kan tidak minta dilahirkan. Kita yang mau punya anak, akhirnya anak tidak diurus dengan benar. Di sisi lain, kebahagiaan kita juga sebenarnya terenggut karena banyak hal-hal yang harus kita korbankan demi memberikan yang terbaik buat anak, menurut orang ini, gitu ya. Karena misalkan si orang tua mau punya PS5 jadi nggak bisa, mau naik gunung udah harus sekarang diprioritasin ngurus anak, mau hahaha huhu hehe sama teman-teman udah nggak bisa sekarang harus ngurus anak, mau beli mobil kesukaan, motor kesukaan ternyata sekarang semua untuk anak. Itu semua akhirnya kebahagiaan diri tidak bisa tercapai, kalau tidak salah satu statementnya seperti itu, karena punya anak. Makanya dia memutuskan menjadi pribadi yang child free, tidak punya anak atas pilihan sendiri bersama dengan pasangan. Saya tidak sedang membahas putusannya, itu haknya dia, tapi yang saya bahas sedikit menggelitik adalah ketika ada kalimat itu tadi, banyak kebahagiaan diri kita yang akhirnya terenggut atau tidak bisa kita nikmati karena kita mulai ngurusin orang lain. Sebenarnya kalau kita sudah menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan, ketika kita mengusahakan kebahagiaan orang lain, di situ kita merasakan bahagia juga. Saya percaya kalau kita ada berkat, kita memberikan yang terbaik buat orang yang kita kasihi, bahkan buat orang yang mungkin kita nggak kenal, kita memberikan bantuan, kita menolong, kita support, bahkan untuk anak kita, untuk siapapun. Saudara, bukan untuk diri kita loh. Kadang kita ngurusin orang gitu ya. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Itu ada kebahagiaan yang bisa muncul dari kita ketika kita mulai tidak lagi memikirkan ego dan diri kita sendiri. Dan itu sudah diberikan contoh oleh Yesus. Dan Yesus yang memberikan contoh itu adalah pribadi yang menawarkan kebahagiaan, saudara. Dia adalah pribadi yang sudah memberikan teladan bahwa dia buang egonya. Dia tinggalkan tahta yang agung, kudus, megah, majesty di atas untuk turun ke bawah. Lahirnya di kandang domba yang hina, dikejar-kejar oleh Herodes mau dibunuh, lahir sebagai anak tukang kayu, papanya kemudian meninggal, dia sudah merasakan jadi anak yatim, dia merasakan jadi tulang punggung keluarga, dia merasakan ada backstabber, ditusuk dari belakang, dia merasakan difitnah, dibenci orang, disalib, dihina, sampai mati, saudara, mengeluarkan tetes darah terakhir. Buat siapa? Buat memberikan kebahagiaan buat orang lain, saudara dan saya. Jadi hari ini yang ketiga, kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah menemukan kebahagiaan sejati, dia pasti cenderung akan membuang egonya. Tidak lagi fokus pada dirinya, tapi mulai melihat orang lain dan mengusahakan kebahagiaan bagi orang lain. Sudahkah hari ini kita mengusahakan kebahagiaan bagi orang lain? Itu artinya saudara sudah menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Tadi kita semua sudah tahu bahwa orang sulit menemukan kebahagiaan karena dia salah definisi kebahagiaan. Dan yang kedua, dia pikir kebahagiaan itu bisa didapat dari sesuatu yang fana seperti harta, tahta, dan popularitas. Dan yang ketiga, dipikir kebahagiaan itu bisa didapat secara otomatis seperti membalikan telapak tangan. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Yesus Kristus menawarkan kelegaan dan ketenangan, atau bahasa sederhananya juga kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hanya didapat yang pertama di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain-lain. Ya, situasi kondisi tidak akan membawa kebahagiaan, tapi justru dalam situasi kondisi apapun ketika engkau di dalam Tuhan, kau bisa menikmati kebahagiaan sejati. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu
Yang di dalam Tuhan itu harus diusahakan. Diusahakan itu artinya ada peran saudara, niat saudara juga untuk mau dalam proses perjalanan bersama dengan Tuhan. Digambarkan seperti Cook tadi. Ketika engkau lemes, fleksibel, mau ikut jalan dan maunya Tuhan, ada kebahagiaan. Dan yang ketiga, orang yang sudah menemukan kebahagiaan sejati, pasti dia udah nggak mikirin dirinya terlalu banyak, udah nggak fokus akan dirinya, tapi dia akan fokus pada orang lain, mengusahakan dan melihat kebahagiaan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang telah menonton dan mendengar program ini, tangan-tangan mereka diberkati, apa yang menjadi pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan mereka diberkati. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Pemimpinnya Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah para menteri di kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, birokrat semua diberkati. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati. Program vaksinasi berjalan dengan lancar. Kami berdoa buat seluruh warga negara Indonesia yang hari ini terdampak karena pandemi, para pengusaha, karyawan, tenaga profesional dipelihara Tuhan. Mereka yang ada di garda terdepan, tenaga medis, Tuhan jaga lindungi. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan secara khusus gereja orang beriman Kampus Surabaya. Dalam programnya, dalam perencanaannya dan jemaatnya diberkati, dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.